mahasiswa, bertemu lagi dengan Bu Ernia, masih di mata kuliah praktikum pilot plant. Kali ini kita akan melanjutkan teori pengantar leaching atau ekstraksi pada cair pada video bagian yang kedua. Untuk pengukuran teknik pengukuran sampling, ya, jadi ada beberapa titik sampel, yaitu di kondensat dan juga di pengambilan sampel ekstrak. Memang pada praktikum leaching ini hanya dua, ya, pengambilan titik samplingnya di kondensat dan juga di pengambilan sampel ekstrak. Untuk kondensat sendiri nanti digunakan pada perhitungan kebutuhan steam, ya. Jadi di kondensat nanti kalian diminta untuk mengukur laju alir dari kondensat seperti biasa, ya. Nanti ditampung volume yang tertampung dari kondensat selama 1 menit misalkan, maka kalian akan mendapatkan laju alir kondensat dalam satuan mililiter per menit. Kemudian untuk pengukuran suhu kondensat bisa dilakukan dengan menggunakan termometer. Hati-hati untuk sampling di kondensat ini karena kondensat masih cukup panas, jadi silakan menggunakan sarung tangan tahan panas. Titik sampling berikutnya adalah pengambilan sampel ekstrak, ya. Pengambilan sampel ekstrak itu dilakukan di V5, ya, jadi V5 dibuka, maka kalian bisa mengambil sampel ekstrak. Kapan dilakukan pengambilan sampel ekstrak ini? Jika satu siklus akan berakhir, ya. Jadi ketika mau masuk ke siklus berikutnya, sebelum V6 ini dibuka, jadi sebelum T2 dikosongkan dari pelarut dan ekstraknya tadi, maka V5 dibuka dulu untuk mengambil sampel ekstrak. V5 dibuka. Setelah selesai mengambil sampel ekstrak, maka V5 ditutup kembali dan dialirkan ke T1 melalui V6. Jadi V6 dibuka, kemudian etanol dan juga ekstraknya yang ada di T2 akan masuk ke dalam T1. Itu satu siklus berakhir dan memulai siklus yang baru, ya. Timernya dinyalakan kembali, maka kita lakukan ekstraksi kembali di siklus berikutnya. Nah, ketika pengambilan sampel ekstrak tadi, biasanya kalian akan mengambil sampel ekstrak ini sebanyak 100 sampai 150 ml, ya. Nantinya yang akan digunakan untuk sampling dan juga nanti bisa digunakan untuk pengukuran densitas menggunakan piknometer. Nah, jadi dari sampel ekstrak nanti akan digunakan untuk pengukuran akan digunakan untuk distilasi sederhana dan juga yang akan digunakan untuk refraktometer. Untuk data-data pengamatan, jadi kalian nanti di sini akan ada beberapa data hasil pengamatan. Yang pertama adalah masa padatan awal. Masa padatan awal ini biasanya kalian nanti akan diminta untuk menyiapkan kemiri sebanyak 1,5 kg, ya. Maka kita dapatkan masa padatan awal. Kemudian kemiri tersebut akan digunakan untuk proses leaching atau ekstraksi pada cair. Setelah digunakan, maka kalian akan mendapatkan kemiri akhir, ya, masa padatan akhir. Sebelum dilakukan penimbangan kemiri akhir, biasanya nanti kalian akan diminta untuk menjemur terlebih dahulu, ya, dijemur sebentar gitu, ya. Kemudian baru dilakukan penimbangan. Nanti akan mendapatkan masa padatan akhir. Kemudian untuk tekanan steam, biasanya steam akan diatur sekitar 1,2 bar, ya. Nanti kalian bisa mengatur tekanan steamnya
sekitar 1,2 bar, maka tekanan setiap kita sudah dapat. Kemudian volume etanol ini adalah volume awal ya, volume etanol awal yang digunakan untuk mengisi T1. Jadi di sini biasanya sebanyak 25 ml. Kemudian densitas etanol awal juga kalian ukur dengan menggunakan piknometer. Nah, kemudian sampling ekstrak dan kondensat ini adalah hasil dari sampling yang telah kalian lakukan pada tiap siklusnya. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kalian akan melakukan sampling itu di tiap siklus, di mana nanti antara pengambilan sampel di kondensat maupun sampel ekstrak harus dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Nah, pengambilan data ini dilakukan per siklusnya. Misalkan di siklus pertama, nanti kalian akan mengukur berapa waktu yang diperlukan dalam satu siklus itu. Jadi ada yang standby mengukur dengan menggunakan stopwatch ya. Jadi dari awal pelarutnya menetes di T2 sampai siklus pertama berakhir yang ditandai dengan pengambilan sampel, kemudian pelarut dan ekstraknya dikembalikan ke T1, maka kita menghitung berapa waktu yang diperlukan. Nah, kita dapat menit ke berapa ya, dalam satu siklus itu butuh waktu berapa lama. Kemudian tadi di kondensat kalian akan mengukur laju air dari kondensat dan juga dari suhu dari kondensat. Kemudian di sini ada sampel ekstrak itu sebelum distilasi dan setelah distilasi. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, jadi kondisi sebelum distilasi ini adalah volume sampel ya. Sebelum distilasi ini berarti tadi kalian diminta untuk mengambil sampel ya sebanyak 100 sampai 150 tadi, itu volume sampelnya berapa, kemudian densitas sampelnya setelah dilakukan pengukuran densitas menggunakan piknometer. Kemudian setelah distilasi adalah ketika nanti kalian lakukan distilasi sederhana, maka volume etanolnya berapa. Jadi sampel yang kalian ambil itu adalah campuran dari minyak dan juga dari pelarutnya. Nah, setelah dilakukan proses distilasi, maka kita akan mendapatkan berapa banyak volume etanol dan juga berapa banyak volume minyaknya. Dan juga densitas minyaknya juga kita dapatkan. Begitu dilakukan seterusnya sampai siklus yang terakhir ya, yang ditentukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana mengolah datanya. Dari tadi kita punya data hasil pengamatan, kemudian kita mau menghitung persen recovery-nya. Di sini kita meninjau per siklus ya. Untuk menghitung persen recovery kita meninjau dari satu siklus terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini ada pada siklus pertama ya, yang saya beri kotak merah ini adalah siklus pertama, di mana A-nya adalah massa padatannya dan XF-nya adalah fraksi zat terlarut di dalam padatan. Kemudian B-nya adalah massa pelarut, Y0 ini adalah fraksi massa zat terlarut di dalam pelarut. Kemudian Y1-nya adalah fraksi massa zat terlarut di dalam campuran antara pelarut dan zat terlarut. Kemudian nah, kalau diperhatikan ya, di sini Y0-nya adalah selalu 0. Kenapa selalu 0? Baik pada siklus pertama, siklus kedua, dan seterusnya, itu Y0-nya selalu 0. Karena pada pelarut ya, ini kita meninjaunya adalah sistem yang berada di tangki T2 ya, di T2. Jadi ketika pelarut masuk ke dalam T2, pelarut itu tidak membawa
zat terlarut, meskipun misalkan di siklus kedua misalkan harusnya kan ketika masuk di siklus kedua, pelarut akan dipindahkan ke tangki T1 ya. Dari T2, pelarut dan ekstrak akan dikembalikan ke T1. Di T1, kemudian karena proses pemanasan, di T1 pelarut akan menguap naik ke kondensor, kemudian dikondensasi masuk ke T2. Nah, pada posisi masuk ke T2 itu kita meninjaunya pada posisi masuk ke T2 itu pelarut tidak membawa ekstrak ya atau zat terlarut. Kenapa seperti itu? Karena meskipun masuk di T1 pelarut itu membawa zat terlarut, tetapi ketika menguap ya, ketika menguap itu yang menguap hanya pelarutnya saja, sedangkan zat terlarutnya atau minyaknya itu tidak ikut menguap karena titik didih minyak itu lebih tinggi daripada pelarut. Jadi yang menguap dan masuk ke T2 hanya pelarutnya saja. Makanya kenapa kok di sini Y0-nya selalu 0 ya. Kemudian kalau kita mau mengetahui berapa fraksi minyak di dalam ekstrak, maka kita bisa membandingkan antara massa minyak dibagi dengan massa campurannya. Ya, massa minyak dibagi dengan campuran. Campurannya apa? Berarti antara minyak dan etanol ya. Massa campuran itu massa yang diperoleh dari sampel ekstrak ya, sampel yang masih sampel ekstrak sebelum proses distilasi ya, yang masih mengandung campuran antara minyak dan etanol. Jadi kalau kita melihat dalam satu siklus itu ada kondisi sebelum proses distilasi dan kondisi setelah proses distilasi ya. Dalam hal ini di awal itu sebetulnya kan ketika kita melakukan proses leaching ya, itu setelah siklus terakhir kemudian kita melakukan pemisahan antara minyak dan pelarutnya dengan menggunakan proses distilasi di peralatan leaching ya. Pada proses distilasi pada peralatan leaching ini sebetulnya kita sudah memisahkan antara minyak dan pelarutnya, tetapi tentu saja di sini distilasinya masih kurang sempurna ya. Jadi masih ada pelarut yang terikut di dalam minyak. Nah, biasanya nanti akan kita lanjutkan dengan proses distilasi sederhana. Kemudian di saat sebelum proses distilasi, maka di sini ada kita punya volume sampel ya yang kita ambil, biasanya tadi 100 sampai 150 ml tadi. Kemudian kita juga punya densitas sampel. Maka untuk mencari massa ekstrak atau massa campurannya itu kita mengalihkan antara volume sampel dengan densitas dari sampel ya. Nah, ini yang digunakan untuk menghitung Y1 tadi. Kita mau mencari massa campuran ya. Kita dapat massa campuran dari massa ekstrak volume sampel dikalikan dengan densitas sampel. Kemudian setelah proses distilasi kita akan mendapatkan massa minyaknya ya. Kita punya volume sampel dan densitas sampel, maka kita bisa menghitung massa minyaknya adalah perkalian dari volume sampel minyak dikalikan dengan densitas sampel minyak. Maka kita dapat nilai Y1 pada masing-masing siklus ya. Berarti kalau di siklus kedua jadinya Y2 ya, tidak Y1 lagi ya. Kalau di siklus kedua jadinya Y2, siklus ketiga Y3 dan seterusnya sampai YN. Nah, kemudian kalau kita mau menghitung persen recovery ya, apa itu persen recovery? Persen recovery adalah massa minyak yang terambil dibandingkan dengan massa minyak di dalam solid ya. Jadi ini adalah pembandingnya adalah massa minyak di dalam solid. Apa bedanya dengan yield ya? Kalau kita menghitung yield itu yang pembandingnya adalah massa padatannya ya. Jadi massa minyak yang terambil dibandingkan dengan massa padatannya itu kita dapat yield. Kalau persen recovery itu dibandingkan dengan massa minyak di dalam padatan.
Makanya kita meninjaunya adalah bersiklus ya, meskipun nanti ada persen recovery overall ya. Nah, kalau kita lihat persen recovery tiap siklus atau tiap stage, itu menghitungnya adalah Y1. Y1 kita dapatkan dari sini tadi ya, perbandingan antara massa minyak dengan massa campuran. Kemudian kita kalikan dengan volume ekstrak. Volume ekstrak ini yang mana? Volume ekstrak itu adalah volume di dalam T2 ya. Proses ekstraksinya kan terjadi di T2. Maka berapa banyak volume yang ada di T2 itu adalah sebagai volume ekstrak. Berapa banyak volume ekstrak itu sampai tanda batas di dalam T2 itu volume ekstraknya sebanyak 8 liter ya. Kemudian densitas ekstrak itu dari pengukuran dengan menggunakan piknometer dibagi dengan persen rendemen. Persen rendemen ini kita bisa menggunakan persen rendemen dari literatur. Meskipun sebetulnya kita juga bisa menghitung ya persen rendemen itu dengan membandingkan antara masa akhir dibandingkan dengan masa awal kali 100%. Tetapi di sini kita bisa menggunakan persen rendemen yang kita ambil dari literatur. Kemudian dikalikan dengan massa kemiri, maka kita dapat menghitung persen recovery tiap stage. Sedangkan untuk menghitung persen recovery overall ya, persen recovery overall itu bisa kita dapatkan ketika kita melakukan pengukuran yang terakhir ya, YN. Berarti adalah siklus ke N. Nah, Y-nya kita menggunakan YN, kemudian volume ekstrak sama seperti yang tadi, densitas ekstrak juga, persen rendemen, dan massa kemiri juga. Jadi di sini kalau overall berarti kita menggunakan data dari siklus yang terakhir. Kemudian ada catatannya di sini, yaitu YN itu diperoleh dari massa minyak akhir dibandingkan dengan volume sampel akhir dikalikan dengan densitas ekstrak. Nah, sebetulnya nilai Y sendiri kita bisa mendapatkan dari refraktometer. Jadi nantinya sampel ekstrak yang kalian ambil ketika sampling itu juga digunakan untuk pengukuran indeks bias ya, dengan menggunakan refraktometer. Nanti dari indeks bias tersebut nanti kita bisa melihat dari grafik yang telah tersedia di laboratorium. Jadi grafiknya itu antara indeks bias dengan fraksi massa kemirinya. Nah, berapa nilai indeks bias yang terbaca itu nanti kalian bisa mendapatkan nilai fraksi massanya berdasarkan dari grafik ya, dari persamaan garisnya kalian akan mendapatkan nilai fraksi massanya. Nah, kalian berarti bisa mendapatkan nilai Y pada siklus yang diinginkan atau bahkan untuk mencari YN-nya. Ya. Kemudian untuk persen rendemennya kita menggunakan dari literatur sebesar 55% ya. Selanjutnya kita akan menghitung yield ya. Kita mau menghitung yield overall. Jadi kita melihatnya, meninjaunya dari sistem secara overall ya. Jadi kalau tadi kita pada perhitungan persen recovery meninjau dilihat dari satu siklus saja, tetapi kalau pada perhitungan yield overall kita meninjaunya secara overall. Nah, kalau secara overall berarti sistemnya kita geser ya. Kalau tadi satu siklus, sekarang sampai ke siklus ke N ya. Kalau kita bisa menuliskan untuk menggambarkan seperti ini, jadi pada kondisi overall di sini A-nya tetap ya, massa padatannya tetap A, XF-nya juga masih tetap. Kemudian keluarnya ini adalah massa padatan A, kemudian X-nya adalah jadi XN ya, XN. Kemudian B yang masuk Y0, B yang keluar sebagai YN.
Nah, di sini kalau kita mau menghitung yield overall, maka kita membandingkan antara massa minyak akhir dibandingkan dengan massa kemiri dikalikan dengan 100%. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk menghitung yield, kalau yield itu kita mau membandingkan antara massa minyak di akhir, ya, minyak terakhir, dibandingkan dengan massa kemirinya, padatannya, ya. Kalau yang percent recovery tadi kita membandingkan dengan massa minyak di dalam padatannya, tetapi kalau pada yield kita sebagai pembandingnya adalah massa kemirinya. Kemudian kita masuk di perhitungan neraca panas. Jadi untuk mengukur kebutuhan panas tiap stage, maka kita bisa menghitung Q-nya dari massa dikalikan dengan lambda atau panas laten. Panas latennya dihitung atau terukur dari entalpi saturated vapor dan entalpi saturated liquid pada kondensat, ya. Sedangkan masanya di sini massa kita dapatkan dari densitas dikalikan dengan volumenya. Densitas dikalikan dengan volumenya. Kita meninjaunya dari kondensat, ya. Jadi masanya adalah massa kondensat. Dalam hal ini berarti kita mencari volume kondensat dikalikan dengan densitas dari kondensat. Flow rate, ya, volume flow rate. Volume flow rate dari kondensat. Kemudian di sini ada HV. HV ini adalah entalpi saturated vapor pada suhu kondensat. Makanya kenapa pada saat sampling kalian mengukur suhu kondensat itu untuk menghitung panas pada tiap stage, ya. Jadi kalau pada siklus yang pertama misalkan kalian mengukur suhu kondensatnya berapa, maka kalian mencari di steam stable untuk entalpi saturated vapor air pada suhu sekian pada T kondensat tadi itu berapa, dan juga entalpi saturated liquidnya berapa. Nah, kalau sudah dapat entalpi saturated vapor dan entalpi saturated liquid kondensat, dalam hal ini adalah air, ya, pada suhu kondensat, maka kita bisa mendapatkan nilai kebutuhan panasnya pada tiap siklus tadi. Nah, V-nya ini, ya, seperti yang saya bilang tadi, V-nya ini adalah volume flow rate, ya. Berarti volume flow rate kemudian nanti dikalikan dengan waktu dalam satu siklus. Kenapa tadi mengukur waktu dalam satu siklus? Karena nanti akan digunakan untuk mengalihkan. Sebagai pengalinya dari volume flow rate yang sudah kalian ukur, kemudian dikalikan dengan densitas, kemudian dikalikan dengan entalpi saturated vapor dikurangi entalpi saturated liquidnya, maka kalian akan mendapatkan nilai kebutuhan panas pada tiap stage-nya. Nah, sistemnya, ya, seperti ini, ya. Jadi kita tinjau satu siklusnya. Pada satu siklus ini berapa kebutuhan panasnya, disimbolkan dengan Q1. Berarti nanti ada Q1, ada Q2, ada Q3 sampai Qn, ya. Sampai siklus terakhirnya berapa. Nah, kemudian nanti kalau mau mengukur kebutuhan panas overall, maka kita mengalihkan Q1 dikalikan dengan T1 ditambah Q2 dikalikan dengan T2 ditambah Q3 dikalikan T3 sampai Q ke N, ya. Qn dikalikan dengan T ke N. Maka kita dapatkan nilai kebutuhan panas secara overall. Baik, demikian pembahasan untuk materi teori pengantar leaching, ya. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu lagi pada saat praktikum, ya. Semoga bisa digunakan untuk pengukuran perhitungan baik itu neraca panas maupun neraca
perhitungan persen recovery dan yield overall tadi ya. Baik, untuk teori pengantar leaching bagian kedua saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.